kita sebagai warga negara sedih. Kok ada Harun Masiku udah bertahun-tahun, kok hebat banget gitu, nggak bisa ditangkap gitu loh. Ya kita pengen memberantas korupsi dari partisipasi publik. Pertanyaan kita waktu itu, apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke, dapat nggak poin itu? Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi itu. Sekarang dalam kasus yang kita lagi baca sekarang, Harun Masiku pejabat publik bukan? Bukan. Apa yang dia mau salah gunakan kalau dia bukan pejabat publik? Harun Masiku dapat keuntungan nggak? Harun Masiku dapat keuntungan tidak? Ya kalau dia kemudian, Jawab dulu, dapat apa tidak? ya dapat lah kalau dengan uang suap itu dia kemudian ya menjadi anggota DPR. Nah, itu tololnya kamu. Ya kan? Bisa terangkan ya. Jangan menggunakan Yang kata itu, dimaksud Bang. keuntungan itu uang. Jangan Dia menggunakan keluarin kata uang kok dapat keuntungan? Bagaimana ceritanya? Iya. Harun Masiku keluarin uang maka dia rugi. Ya dia rugi, ya kan? Tapi kan dia mendapat keuntungan yang lebih besar. Iya, dia Oke, saya ngerti sekarang. Jadi Harun Masiku menggunakan kekuasaan publiknya untuk mengancam KPU. Bener nggak? Bukan begitu, Bang. Ya, lu Gini kok loh. jadi tolol kedua. Bukan. Jangan pakai kata Gini itu, loh, Bang Rocky. konteksnya Mohon. yang punya jabatan publik itu Wahyu Setiawan. Gitu loh, menyalahgunakan kekuasaannya. Mestinya ini tidak bisa diangkat, tapi dia Ini memberitahu. gua akan nyampe ke situ tuh. Wahyu Setiawannya Harun Masiku sebagai pemberi dan turut serta. Saya tanya Harun Masiku pejabat publik tidak. Bukan Wahyu Setiawan yang saya tanya. Harun Masiku pejabat publik bukan. Jabat publiknya itu Wahyu Setiawan. Gimana sih? Saya tanya Harun Masiku pejabat publik bukan. Bukan. Jadi dia tidak mungkin menggunakan jabatan publik. Ini tolol juga nih. Ya, kalau pakai kata-kata tolol, Pak Rocky merasa paling tinggi dong. Memang saya paling tinggi karena saya tidak tolol. Saya mau terangkan Oke, sekarang ya. berarti Oke. kalau kayak begitu ya selesai lah diskusi gitu kan. Saya pikir kalau Pak Rocky kemudian dengan pikiran Pak Rocky ya nggak masalah. Toh saya juga Oke, tidak ada. saya minta maaf, saya ganti ya. Ya kan? Oke, saya ganti, saya minta maaf ya. Ya, saya tadi- maafkan. Oke, saya berbohong tadi. Harun Masiku itu pejabat publik. Harun Masiku itu dapat keuntungan. Benar tidak? Benar tidak? Tidak kan? Artinya you yang tolol. Jangan menggunakan kata itu, Bang Rocky. Nanti You mau jujur berdebat dong. lihat anak. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Masih ada anak di bawah. Nggak apa-apa. yang mungkin nonton Ini saya lanjutin ya. acara kita ini. Banyak betul kebodohan hari ini diproduksi. Oke, saya lanjutin ya. Kalau konstruksinya begitu, maka siapa pejabat publik? You benar sekarang. Yaitu Wahyu Setiawan. Dia menggunakan kekuasaan, boleh nggak? Boleh. Tapi pada kasus ini, dia menggunakan kekuasaan secara salah menurut definisi korupsi. Dia dapat untung nggak? Boleh dia menggunakan kekuasaan. Tapi kalau dia tidak dapat untung, dia bukan koruptor. Karena definisinya adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Bukan kepentingan pribadi, keuntungan artinya uang. Anggap nggak? Pakai Nah, berarti dia memperoleh keuntungan pribadi. Maka masuklah definisi itu lengkap. Jadi koruptornya ada orang yang namanya Wahyu Setiawan. Selesai. Apa yang mau tambahin di situ? Begitu cara berpikirnya, tuan-tuan, para tuan-tuan. Iya, tapi dalam putusan Wahyu Setiawan itu didakwa bersama-sama dengan Harun Masiku dan kemudian dikonstruksikan sejak awal tersangka. Gitu loh. Konstruksinya salah gitu. Loh, udah diuji oleh putusan Mahkamah Agung juga kok. Ya berarti salah Logikanya Mahkamah Agung. Ya Hakimnya Mahkamah salah. Agung nggak ngerti definisi korupsi Waduh, ya akhirnya. udah repot Bagaimana? kalau begini udah. Makanya udah aku bilang bang, udah. Ini bagaimana yuk? Definisinya begitu kok. Masa orang petani itu disebut korupsi? Gini ya, saya terangin filosofinya. Kenapa orang korup? Karena ada surplus kekuasaan. Siapa yang pegang surplusnya? Ya si Wahyu. Nah, nangkep nggak? Jadi kalau anda nggak bisa tahu hal yang mendasar, ngapain udah dapat sama saya? Nggak ada yang mau berdebat bang. Tanya. Kenapa you bantah-bantah coba? Ya, loh, kok dibilang bantah menyampaikan pendapat ini kan aneh. Ya kan? Itu pendapat Tadi salah. kita ditanya, menjawab. Kita ini kan melihatnya putusan sampai putusan mulai dari pengadilan tipikor, pengadilan banding, pengadilan Mahkamah Agung. Itu sudah diotorisasi 3 hakim pertama, 3 hakim tingkat banding, 3 hakim tingkat kasasi. Gitu loh, bahwa rumusannya memang pasal 5 dan pasal 6. Suap, gitu. Pak Igu Roseno lah yang menjelaskan mungkin barangkali di situ. Gini, dulu diem dulu. Kalau you udah tahu itu, artinya lu nggak punya pikiran. Lu bilang aja undang-undang bilang begitu. Ngapain lu punya pikiran? Justru karena kita ingin berpikir, kita menganalisis. You nggak analisis. You cuma kutip-kutip undang-undang yang salah semua. Bagaimana coba?
Pakai Bang. Gini. Jadi Salah gini. Enggak agak terus Tunggu. Dari awal Anda nggak tahu apa definisi korupsi. Bagaimana? Ini Bung Boyamin, masyarakat anti korupsi Indonesia ini. Selalu teriak-teriak Ya, anti dan dia nggak korupsi. paham apa itu korupsi. Pra-peradilan dan lain sebagainya. Kan gila kan? Sekali lagi ya, terjadi korupsi kalau terjadi kesenjangan kekuasaan. Ada yang superordinat, ada yang subordinat. Wahyu itu superordinat. Harun Masiku subordinat. Yang korupsi siapa? Yang punya surplus. Siapa dia? Ya Harun Masiku. Bener nggak? Salah. Wahyu itu. Buset dah. Oke. Sekarang saya lanjut ya. Konstitusi korupsi itu. Apa definisi korupsi? Definisi yang menjadi landasan dibuatnya undang-undang korupsi. Orang hukum bilang, pergi pada original intent. Maksud awalnya apa sebetulnya? Kita tahu undang-undang korupsi kita dibuat setelah reformasi. Dituntun oleh keinginan untuk mengembalikan secara lurus penggunaan tadi informasi publik. Pada waktu itu hampir seluruh Asia itu ada dalam problem yang sama tuh. Korupsi tinggi sekali tuh. Lalu datang Bank Dunia. Bank Dunia bilang kami bantu buatkan undang-undang itu ya. Betul nggak KPK? Uang banyak dikasih oleh Bank Dunia waktu itu. Awal reformasi itu. Bank Dunia kirim uang banyak. 1 untuk KPK. 2 untuk KPU. Supaya pemilunya bersih. Supaya pemberantasan korupsi bisa dimulai itu. Pertanyaan kita waktu itu, apa itu korupsi? Nggak bisa lagi definisikan, karena tiap hari kita lihat orang korupsi itu zaman Orde Baru, anggap ya apa? Lalu datang ide original intentnya dari definisi yang dibuat oleh Bank Dunia yang berlaku universal. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Oke, ada seseorang, saya lanjutin yang diterangin oleh Refli tadi. Seseorang yang di dalam keputusan PDIP butir 7 disebutkan begini. Dipecat karena, perhatikan ya, boy, wordingnya. Dipecat karena mengintervensi hakim konstitusi. Presiden mengintervensi. Kenapa? Karena presiden surplus kekuasaan. Nggak mungkin dirjen mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Yang boleh mengintervensi Mahkamah Konstitusi, yang mampu mengintervensi adalah dia yang mempunyai surplus kekuasaan. Siapa itu? Hanya presiden yang mampu. Harusnya udah ditangkap Jokowi. Karena dia menyalahgunakan jabatan publiknya untuk berbuat jahat. Sama logikanya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya perdebatan yang cukup sengit ya, perdebatan panas yang nyaris ribut soal kasus Harun Masiku ya, antara Bung Rocky Gerung dengan mantan penyidik KPK dan juga yang dari Maki ya, Bunyamin Saiman, soal kasus Harun Masiku. Dan sengaja kami sisipkan pernyataan dari Maru Arar Sirait ya, yang ya kita tahu kasus ini mencuat lagi. Itu awal mulanya Maru Arar Sirait yang mengadakan sayembara untuk barang siapa masyarakat yang bisa menangkap Harun Masiku atau memberitahukan keberadaannya akan dikasih hadiah 8 miliar rupiah, uang pribadi dari Maru Arar Sirait. Makanya kami sisipkan tadi di depan ya, supaya ini lebih jelas dari mana awal mulanya kasus Harun Masiku yang sudah 4 tahun yang lalu, yang sekarang menjadi buron, kembali mencuat. Dan hampir ya di setiap ada kontestasi politik, kasus ini kembali mencuat. Dan ya kita tahu kemarin sebelum Pilpres, Hasto Kristianto ya, Sekjen PDIP juga dipanggil soal kasus Harun Masiku ya. Dan kita tahu kasus Harun Masiku terjadi pada 2020 lalu ya, ketika ada pilkada, ketika 2019 lalu, ketika itu di pemilihan untuk DPRD ya, atau DPR apa DPRD lah, di dapil Sumatera Selatan 1 ya, di mana di sana ada kader PDIP ya, yang istilahnya mendapat suara terbanyak, yaitu Nazarudin Kemas ya. Dan yang bersangkutan meninggal dunia hingga harus digantikan ya, peringkat keduanya yang masih kader PDIP. Tetapi dari PDIP mengusulkan agar Harun Masiku lah yang menggantikannya.
dan itu juga sudah mengajukan ke KPU, mengajukan ke Mahkamah Agung, tetapi tidak ada keputusan hingga terjadilah penyuapan Harun Masiku kepada komisioner KPU ya, Wahyu Setiawan kala itu. Diduga nilainya sekitar 600 juta rupiah dan terjadi operasi tangkap tangan KPK. Dan di saat penangkapan itu ternyata Harun Masiku berhasil lolos dan buron hingga sekarang. Dan itu sekelumit kronologi kronologi kasus Harun Masiku ya. Dan di perdebatan yang tadi kita tahu Bung Rocky Gerung mengambil definisi korupsi itu dari pernyataan yang ya sudah dipakai di semua negara ya. Pernyataan ini dari Bank Dunia yang mengatakan definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Di sini Bung Rocky Gerung menjelaskan secara logika bagaimana penyalahgunaan kekuasaan itu mendatangkan keuntungan pribadi, ya tentunya berupa uang. Sedangkan di sini Bung Rocky Gerung menjelaskan Harun Masiku adalah bukan pejabat publik yang tidak punya kekuasaan, justru dia menyuap. Yang mempunyai kekuasaan itu adalah komisioner KPU kala itu. Jadi perdebatan tadi begitu keras, begitu panas ya. Dan Bung Rocky berkali-kali menjelaskan supaya maksudnya itu seperti ini menurut definisi Bank Dunia yang kala itu dipakai di seluruh negara, bahwa definisi korupsi salah satunya yaitu menyalahgunakan kekuasaan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, di sini letaknya bagaimana definisi korupsi menurut Bank Dunia. Dan kita tahu ya, di situ juga ada mantan penyidik KPK ya, dan juga ada dari Maki, Bonyamin Saiman ya. Ya mereka juga memang ya, penggerak ya, termasuk orang-orang yang anti korupsi ya. Dan juga kok sepertinya seolah-olah itu tidak tahu definisi korupsi itu seperti apa. Jadi Bung Rocky Gerung dengan ya berapi-api, dengan bersemangat menjelaskan, menerangkan bahwa definisi korupsi menurut Bank Dunia ya seperti itu. Tetapi berkali-kali Bung Rocky Gerung menjelaskan, tetapi tidak juga mengerti orang yang dua ini. Dan sengaja kami sisipkan tadi ada Bung Marwar Sirait, pernyataannya untuk mempertegas bahwa kasus ini memang bermula ketika Marwar Sirait melemparkan ke publik sayembara ya, bahwa barang siapa yang bisa menangkap Harun Masiku akan dikasih hadiah 8 miliar rupiah uang pribadi dari Marwar Sirait. Sedangkan yang kita tahu kasus korupsinya itu nilainya 600 juta rupiah. Tetapi Marwar bisa memberikan hadiah kepada siapa yang bisa memberitahu di mana Harun Masiku 8 miliar rupiah. Ini kan sesuatu yang wow sekali ya. Kasus korupsinya 600 juta, tetapi siapa yang bisa menangkap mendapat hadiah 8 miliar rupiah. Ini wah. Dan di mana tadi ya, di perdebatan di situ juga banyak dijelaskan bahwa banyak sekali terjadi Harun Masiku lain di Indonesia ya, terutama kasus suap menyuap. Bagaimana terjadi kasus suap menyuap? Logikanya ya, bagi siapapun, orang sekaya apapun, sebanyak duitnya, banyak apapun uangnya, kalau yang disuap itu tidak mau menerima, pasti tidak akan terjadi suap menyuap itu. Jadi memang definisi dari Bank Dunia ini secara logika masuk akal sekali. Siapapun orangnya yang punya kekuasaan, kalau dia memang tipikal orangnya yang bisa disuap, sekalipun dia pedagang, tukang becak, dia bisa menyuap. Walaupun tidak punya uang, dia berusaha berhutang sana sini untuk menyuap. Kalau yang disuap ini, yang punya kekuasaan ini memang rakus dengan uang suap, pasti diterima. Jadi kebalikannya, logikanya,
walaupun orang itu kaya raya, pengusaha kaya, wah miliarder lah, menyiapkan uang berkarung-karung lah. Kalau pejabatnya ini yang punya kekuasaan ini tidak mau disuap, tidak akan terjadi kasus penyuapan itu tidak akan terjadi. Makanya Bank Dunia menjelaskan bahwa definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Ya memang yang punya kuasa ini yang real menjadi koruptornya ini ya akhirnya yang punya kuasa ini. Jadi penjelasan Bung Rocky secara akal sehat, secara nalar, kami juga yang orang biasa aja maksud, oh berarti maksudnya seperti itu. Semiskin apapun orang, dengan uang dari mana kan, uang dari neraka jahanam kan, uang dari setan antah berantah kayak. Kalau pejabatnya itu mau disuap, pasti terjadi penyuapan itu. Tetapi walaupun itu ada miliarder, ada jutawan, uangnya banyak, yang ingin menyuap pejabat tersebut agar memuluskan maksudnya, kalau pejabatnya itu tidak mau disuap, tidak akan terjadi. Makanya Bung Rocky bilang di antara kasus Harun Masiku dan Harun Masiku kan seorang penyuap dari kader PDIP, dan yang disuap adalah mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Bung Rocky di situ menjelaskan bahwa koruptornya ya Wahyu Setiawan. Salahnya dia menyalahgunakan kekuasaannya demi mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu uang suap. Uang suap itu dari Harun Masiku yang diduga bernilai 600 juta rupiah. Dan kasus ini ya berkali-kali mencuat setelah ada pilkada atau pilpres. Yang jelas ada kontestasi politik, kasus ini diungkap supaya apa? Diduga supaya ini untuk membunuh karakter dari PDIP, karena Harun Masiku kan orang PDIP, dan sengaja dihembus-hembuskan supaya para pemilih PDIP ini berkurang ataupun lari dari PDIP. Itu seolah-olah kasus ini memang dipolitisasi untuk menumbangkan PDIP. Masalahnya kasus nilai kasusnya aja, nominal kasusnya aja 600 juta rupiah. Tapi Bang Maru Arar Sirait berani mengeluarkan 8 miliar rupiah untuk hadiah bagi siapa saja yang biasa menangkap ataupun memberitahu keberadaan Harun Masiku. Ini kan jomplang sekali ya. Tetapi kasus-kasus seperti kasus Timah yang 340 triliun, sepi-sepi aja tuh. Syaraf Rikat yang kemarin di rumahnya menampung uang 1 triliun. Uang cash dan ditambah emas batangan. Seorang maklar kasus dari Kejaksaan Agung. Tapi sekarang diem-diem aja, sepi-sepi aja tuh, tidak ada yang mengungkit-ungkit. Tetapi kasus Harun Masiku yang notabene ini kasus lama ya, yang nilainya 600 juta rupiah. Tetapi bolak-balik hingga Sekjen PDIP Hasto Kristianto, bahkan yang terbaru mantan Menkumham Yasona Lauli dipanggil KPK untuk memberikan keterangan soal kasus Harun Masiku, dan yang ditanya pun itu saja. Jadi memang kita bukan membela PDIP atau membela Harun Masiku, tidak. Ini hanya menjelaskan kok seolah-olah kasus ini berbau politis ya. Maksudnya pengungkapannya ini seolah-olah ini dipolitisasi supaya membunuh karakter PDIP. Harusnya tidak seperti itu. Penegakan hukum ya penegakan hukum, politik ya politik harusnya, bukan penegakan hukum demi memuluskan jalur politiknya. Itu loh yang jadi sorotan kan itunya. Harusnya antara politik dan penegakan hukum jangan dicampur aduk, jangan memanfaatkan hukum untuk memuluskan jalan politiknya. Itu yang nggak sehatnya di situ. Harusnya penegakan hukum ya murni penegakan hukum tanpa embel-embel politisasi atau mengambil keuntungan politik. Harusnya jangan. Jadi kesannya ini hukum ditegakkan tebang pilih, mana yang menjadi lawan politiknya ya dihabisi. Ya salah satunya dengan kasus-kasus hukum, apapun bisa dikasuskan. Kan kesannya seperti
ingin menyingkirkan lawan politiknya dengan kasus-kasus hukum. Ini yang sepertinya nggak sehat, ya. Sangat nggak sehat sekali kalau hukum dijadikan alat kekuasaan untuk menundukkan lawan politiknya, untuk menguasai lawan-lawan politiknya. Sangat tidak sehat sekali kalau hal-hal seperti ini dibiarkan tumbuh subur di negeri kita ini, ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari kami, ya. Bagi Anda yang menonton video ini, silahkan kalau Anda ingin berkomentar, ya, tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, ya, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.